Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Jumat tanggal 28 Februari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa sudah mengetahui bahwa Amira tengah merencanakan kejutan khusus untuk mereka berdua. Tetapi kini ia sama sekali tak menyangka jika kejutan itu melibatkan sesuatu yang lebih besar. Amira memiliki ide agar Aksa membuat cincin custom khusus untuk Bella. Sesuatu yang unik dan bermakna. Tanpa ragu, Aksa setuju dan mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Amira yang sudah lebih berpengalaman dalam hal ini langsung mengajarkan Aksa tentang cara membuat cincin dari nol. Mulai dari memilih bahan hingga proses pembentukannya. Mereka berdua bekerja sama, menikmati setiap proses yang mereka jalani. Selama proses pembuatan, berbagai momen tak terduga terjadi. Sesekali, jari jemari mereka bersentuhan secara tak sengaja, menciptakan suasana canggung di antara mereka. Aksa yang sedikit merasa tergoda langsung memperingatkan Amira agar tidak mulai menggodanya. Namun Amira justru merasa kesal dan menuduh Aksa terlalu GR. Ia hanya ingin mengambil logam, bukan sengaja menyentuhnya. Dengan nada setengah bercanda, Amira pun memperingatkan balik agar Aksa tidak mencoba mengambil kesempatan untuk memegang tangannya. Perdebatan kecil itu hanya berlangsung sebentar. Sebelum akhirnya, mereka kembali fokus pada cincin yang sedang mereka buat. Ketika mereka sampai pada tahap peleburan logam, kejadian tak terduga pun kembali terjadi. Aksa yang tengah memegang sepotong besi kecil, tiba-tiba melepaskannya dengan ekspresi meringis kesakitan. Ia terkena panasnya logam yang baru saja dibakar. Amira yang melihat kejadian itu langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia meraih tangan Aksa dan meniup jemarinya dengan lembut. Gerakan refleks itu sontak membuat Aksa terdiam. Ia terpaku menatap Amira, terpesona oleh kelembutan dan kepeduliannya yang terpancar dari wanita itu. Seketika pikirannya melayang jauh, memikirkan betapa cantik dan perhatiannya Amira yang sebenarnya. Namun di sisi lain, tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengawasi dari kejauhan. Yuda secara tak sengaja melihat kebersamaan mereka. Merasa dadanya kembali dipenuhi rasa cemburu yang membakar. Baginya, apa yang dilakukan oleh Amira dan Aksa sudah terlalu jauh. Mereka selalu saja punya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama, seolah tak ada lagi ruang bagi orang lain. Pandangannya mengeras ketika melihat cara Amira memperlakukan Aksa dengan penuh perhatian. Bayangan masa lalu terlintas di pikirannya. Dulu, ia sendiri yang pernah membuatkan cincin khusus untuk Amira. Dan kini garis itu tampak begitu bahagia bersama pria lain. Yuda hanya bisa menggenggam kopi yang ia bawa, menahan gejolak emosi yang berkecamuk di dadanya. Kenangan lama yang ia pertahankan seakan hancur berkeping-keping di hadapannya sendiri. Amira benar-benar telah melupakan semua yang pernah mereka lalui bersama. Ia tahu saat ini bukan waktunya untuk bertindak, tapi suatu saat nanti ia berjanji akan membalas semua rasa sakit yang ia rasakan. Dendam itu akan ia simpan hingga tiba saatnya untuk ia lampiaskan. Setelah menjalani perawatan medis, Zaki akhirnya tersadar. Meski tubuhnya masih terasa lemas, ia terbaring di tempat tidur, mencoba mengumpulkan kesadarannya kembali. Di sampingnya, Bella duduk dengan wajah penuh kekhawatiran, yang perlahan mulai mereda setelah melihat kondisi Zaki membaik. Dengan perasaan yang mendalam, Bella menggenggam tangan pria itu erat. Bahkan sesekali mengecupnya dengan penuh kasih sayang. Baginya, Zaki adalah seseorang yang sangat berharga dan ia tak ingin kehilangan pria itu. Hanya karena kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Bella merasa bersalah telah membuat Zaki cemburu akibat lebih berpihak pada Aksa.
Sehingga kini ia ingin mengakhiri segala keributan dan kembali membangun hubungan yang lebih harmonis. Saki yang mendengar ucapan Bella mulai memahami maksudnya, meski hatinya sempat diliputi kecemburuan dan kemarahan. Ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya masih sangat mencintai Bella. Dengan perlahan ia menerima permintaan maaf Bella dan memutuskan untuk melupakan pertengkaran yang sempat terjadi. Ia tak ingin memperpanjang konflik, terlebih dalam kondisinya yang belum sepenuhnya pulih. Hubungan mereka akhirnya kembali mencair, dengan Bella tetap setia di sisinya, memastikan bahwa Saki mendapatkan perawatan yang terbaik. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok lain yang memperhatikan dari kejauhan. Ibu Sora yang kebetulan sedang berada di rumah sakit, berjalan melewati ruang rawat inap, dan tanpa sengaja melihat Bella bersama seorang pria yang terbaring di ranjang. Langkahnya terhenti seketika, matanya membulat penuh keheranan. Ia bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya dilakukan Bella di sana dan siapa pria yang bersamanya. Pemandangan itu terasa ganjal di matanya, terlebih karena ia tak mengenali Saki sama sekali. Seketika pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi. Setelah menyaksikan pemandangan mengejutkan itu, Ibu Sora merasa ini adalah sesuatu yang tak bisa ia diamkan begitu saja. Ia segera memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada Reno dan Hilda. Baginya ini bisa menjadi berita besar yang akan mengguncang banyak orang, terutama bagi Aksa. Sementara itu di tempat lain, Pak Bastian berdiri mematung di depan sebuah makam yang begitu familiar baginya. Makam Laura, wanita yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini kembali menghadirkan gelombang emosi yang sulit ia kendalikan. Namun ada hal lain yang menarik perhatiannya, kehadiran Adam yang baru saja meninggalkan makam itu. Rasa penasaran memenuhi benaknya. Mengapa Adam berziarah ke makam Laura? Apa hubungannya dengan wanita itu? Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengganggu pikirannya, membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ungkap. Di sisi lain, Yuda tengah berbincang serius dengan Pak Lian, membahas sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Pak Lian akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Adam ternyata adalah adik kandung dari Aksa, anak dari Bastian Rahardian. Mendengar hal itu, Yuda terkejut bukan main. Ia tak pernah menyangka bahwa kedua pria itu memiliki hubungan darah. Namun alih-alih merasa iba atau bersimpati, Yuda justru semakin bertekad untuk menghancurkan seluruh keluarga Rahardian.